Nah, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan di dalam negeri, baik dengan transportasi darat, kemudian laut maupun udara, diharapkan bisa memperhatikan aturan perjalanan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi. Aturan terbaru ini mulai berlaku pada 21 Oktober 2021 sampai waktu yang belum ditentukan karena disesuaikan dengan hasil evaluasi di lapangan selama masa PPKM level. Melansir dari laman indonesia.go.id, Satgas Penanganan COVID-19 memperbarui aturan mobilitas masyarakat demi mencegah peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Kita langsung lihat apa saja aturan. Yang pertama kita lihat untuk aturan penerbangan domestik. Yang pertama tentunya Anda diminta untuk memakai masker, patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian yang kedua kita lihat dilarang makan dan minum selama penerbangan. Ini dikhususkan bagi penerbangan yang kurang dari 2 jam penerbangan. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi, wajib Anda download aplikasinya dan nanti di-scan barcode setiba di bandara. Kemudian Anda juga wajib PCR, kemudian juga antigen untuk selanjutnya. Dan untuk PCR kita tahu bahwa harga untuk PCR untuk Jawa Bali sudah ditetapkan Rp275.000 untuk PCR Jawa Bali. Kemudian untuk non Jawa Bali atau di luar Jawa Bali ditetapkan harganya sebesar Rp300.000. Ini pertimbangannya karena sejumlah pihak menilai harga Rp400.000 lebih memberatkan oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu Rp300.000 untuk luar Jawa Bali dan Rp275.000 untuk Jawa Bali ini diharapkan bisa meringankan bagi mereka yang bepergian, baik itu dalam urusan dinas maupun liburan. Kemudian Anda juga wajib menyertakan kartu vaksin. Ini dikecualikan kepada mereka yang berusia anak di bawah 12 tahun dan juga mereka yang punya komorbid. Tidak perlu menyertakan kartu vaksin, tapi yang wajib adalah orang tuanya. Kemudian e-hack Indonesia ini tertera, Anda bisa cek e-hack Indonesia ini diisi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Kita bergeser untuk bagaimana untuk perjalanan di luar domestik, yaitu penerbangan seperti di bus, kereta api, dan juga kapal. Langsung saja kita lihat aturannya. Yang pertama kita ke kereta api terlebih dahulu. Anda wajib patuhi protokol kesehatan, kemudian dilarang makan dan minum selama perjalanan, wajib menyertakan kartu vaksin, kemudian tentunya dokumen kesehatan PCR atau juga bisa antigen. Kemudian kita bergeser ke bus. Bagaimana Anda yang ingin melakukan perjalanan melalui bus atau dengan moda transportasi ini? Patuh terhadap prokes, kemudian dilarang makan dan minum, menyertakan kartu vaksin, dan juga dokumen kesehatan PCR dan antigen. Yang membedakan antara bus, kemudian kereta api, dengan kapal adalah untuk kapal wajib menyertakan aplikasi atau download aplikasi Peduli Lindungi. Dan kita harapkan memang semua penumpang, baik itu domestik penerbangan, kemudian juga bus, dan juga kereta api termasuk kapal bisa patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku di tanah air selama masa PPKM. Berikutnya, akhir tahun identik dengan hari berlibur ya bagi masyarakat, terlebih adanya libur Natal dan juga Tahun Baru atau yang lebih dikenal dengan Nataru. Akan tetapi di akhir tahun ini, kondisi pandemi COVID-19 yang belum hilang membuat masyarakat belum bisa leluasa dalam memanfaatkan momen hari libur. Dikhawatirkan libur akhir pekan ini atau akhir tahun nanti akan membawa gelombang ketiga COVID-19 yang akan sangat berdampak buruk. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Jika kita bepergian selama pandemi, kita terhubung melalui sambungan Zoom untuk menanyakan hal tersebut dengan Mbak Trinity, penulis sekaligus travel blogger. Mbak Trinity, selamat siang. Mbak Trinity, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Terakhir, kapan nih Pak melakukan perjalanan dan lagi sibuk apa nih kira-kira Mbak Trinity saat ini? Terakhir jalan-jalan minggu lalu ya ke Labuan Bajo. Terus udah gitu sekarang ya masih sama bikin kelas menulis dan menulis juga. Ya, selama perjalanan ke Labuan Bajo bisa diceritakan kepada kami nggak apa saja yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan
pengawasan dan regulasi perjalanan apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan atau adakah yang melanggar dalam regulasi tersebut, Mbak Trinity? Kalau perginya sih kan dari Terminal 2 ya, dari Soekarno-Hatta, itu semua aman-aman aja. Cuma memang penuhnya minta ampun, jadi nggak berjarak sama sekali gitu kan. Terus juga abis itu naik di pesawat, ya tentunya juga tidak ada seat distancing lagi kan. Terus nah pulangnya dari Labuan Bajo ke Terminal 2 Soekarno-Hatta itu sama sekali nggak dicek tuh e-hack-nya di Peduli Lindungi gitu. Sementara di Labuan Bajo sih dicek e-hack-nya di Peduli Lindungi itu. Justru ketika balik ke Jakarta di Cengkareng tidak diperiksa lebih ketat ya aplikasi dari e-hack dalam Peduli Lindungi. Tapi bagaimana mereka yang lolos ini? Apakah wajib karantina setelah balik dari luar kota atau Labuan Bajo, Mbak Trinity? Enggak sih, nggak ada peraturan seperti itu. Jadi ya memang kita kan kalau misalnya di e-hack Peduli Lindungi itu ada tulisannya ya, kita alamatnya mau kemana yang kita tuju, baik di sana maupun di sini. Tapi nggak ada karantina dan sebagainya. Baik. Anda tadi sebutkan Mbak Trinity sempat ada keramaian ya di dalam liburan di Labuan Bajo. Untuk di sana seperti apa? Bisa Anda gambarkan dari pemerintah setempat sendiri apakah mereka ini melakukan prokes yang cukup ketat bagi para wisatawan yang berada di Labuan Bajo, Mbak Trinity? Kalau secara peraturan sih kayak misalnya ya ke Pulau Padar gitu kan yang seperti di belakang saya ini semua orang foto-foto di sana gitu kan dan selama PPKM memang ada peraturannya katanya dibatasi 300 orang sehari. Udah gitu terus dibagi 3 slot waktu dan akan dicek suhu. Tapi kejadiannya sih kenyataannya tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak ada yang mencek suhu dan orangnya juga ratusan datang pada saat yang bersamaan gitu kan. Karena memang kalau kita ikut kapal trip ya yang 3 hari semuanya akan pada satu hari itu di jam 5 pagi semua akan berhenti di situ dan naik ke Pulau Padar itu gitu loh. Dan ya apa namanya kayak misalnya di Pulau Komodo juga kan karena Pulau Rinca lagi tutup sedang dibangun Jurassic Park itu di Pulau Komodo juga ya untungnya karena dia besar ya jadi trekkingnya itu nggak sama orang yang lain. Cuma memang yang mengerikannya itu ya kalau di airport sih karena benar-benar tidak berjarak sama sekali. Untuk wisatawan asing sudah boleh masuk belum Mbak ke Labuan Bajo? Sudah, itu dia mereka buka kalau nggak salah sejak Juli kemarin ya. Terus bagaimana Pak kalau mereka di sana? Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku di tanah air bagi wisatawan asing yang berlibur di Labuan Bajo? Oh, kalau nah itu saya kurang paham. Memang ada wisatawan asing tapi cuma sedikit ya. Dan mereka saya rasa juga gara-gara mungkin mereka memang tinggal di Bali, jadi bisa terbang ke Labuan Bajo dan sebagainya. Tapi kalau wisatawan asing yang terjadi prokes apa segala macam ya biasa-biasa aja sih. Maksudnya ya paling cuma 1, 2, 3 gitu ngelihatnya sih. Kira-kira Mbak Trinity akan menuangkan pengalaman di Labuan Bajo kemarin dalam sebuah tulisan atau seperti apa update-nya hingga kini Mbak? Iya sih, nah, ini lagi sedang ditulis, mau nulis di blog kan tentang pengalaman ke Komodo National Park gitu kan, karena saya melihat sangat berkembang sekali ya, karena terakhir ke sana itu udah beberapa kali dari mulai sepi, tidak ada wisatawan Indonesia, terus menjadi destinasi prioritas sehingga jadi rame dan Labuan Bajo sangat berubah gitu kan, sehingga jadi mirip kayak di Kuta Bali gitu. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang yang akan saya tulis. Begitu yang saya juga kaget itu di pulau-pulau di Pulau Taman Nasional Komodo itu juga sekarang jadi banyak warung gitu loh. Jadi agak sampahnya jadi agak kemana-mana gitu. Harus tetap ini ya, kita selain protokol kesehatan juga jaga kebersihan tentunya saat berlibur. Mbak Trinity minta pendapat dong Mbak, kalau Anda menanggapi soal aturan terbaru dari regulasi pemerintah yang mewajibkan PCR sejauh ini untuk penerbangan domestik, Anda sepakat dengan hal ini atau bagaimana Mbak? Kalau kita melihat banyak sekali pro kontra di luar sana, ada yang memberatkan, ada justru menyetujui karena pertimbangan keselamatan untuk diri mereka dan juga keluarga mereka di rumah. Kalau saya sih setuju aja ya, karena ya memang ya namanya juga orang udah terbang ya. Sekarang apalagi sekarang 275 itu sudah menurut saya udah cukup lah. Karena minggu lalu saya masih bayar
550 gitu kalau di sana gitu kan. Dan orang mikirnya memang masalah uang dan sebagainya ya. Tapi kalau saya sih, saya nggak mau gitu duduk di sebelah saya, dia aja nggak tahu status kesehatannya dia bagaimana, apakah dia terkena apa enggak gitu kan. Karena kita sangat dekat sekali gitu. Jadi pikirkanlah keselamatan semua orang gitu loh. Baik. Saya Tapi setuju. Anda pribadi minta ke pemerintah untuk menurunkan lebih rendah lagi seperti di India nih Rp150.000. Ini paling rendah di dunia untuk tes PCR. Kalau kita masih 300.000 nih Mbak hingga 275.000. Anda sepakat dengan penurunan kembali di Rp150.000 seperti India? Ya kalau saya sih nurut pemerintah aja ya, kan karena kan ya itu dia teknologinya berbeda di setiap klinik, udah gitu juga tidak bisa secepat itu. Contohnya kayak misalnya saya PCR di Jakarta bisa dalam waktu 1 kali 24 jam jadi, tapi kalau di tempat terpencil kayak di Labuan Bajo itu nggak bisa jadi kayak begitu gitu loh. Jadi apa namanya ya untuk harga sih saya rasa segitu sih udah cukup ya. Mbak Trinity, ini kan jelang libur Natal Tahun Baru dan informasinya memang tanggal 24 Desember nanti ditiadakan untuk libur tanggal tersebut, tapi lagi-lagi tentunya masyarakat ada saja yang ingin bepergian keluar. Bagaimana Anda menanggapi dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk berlibur ini dalam masa momentum Nataru dan ancaman gelombang ketiga COVID-19 di tanah air pada bulan Desember, nih kata epidemiolog? Kalau saya sih secara pribadi sih setuju-setuju aja. Saya sih mendukung pemerintah ya. Maksudnya mau bersama ditiadakan gitu. Kayak contohnya kemarin minggu lalu saya ke sana kan tanggal merah itu dipindahkan dari hari Selasa ke hari Rabu dengan harapan supaya orang tidak jalan-jalan gitu kan. Tapi buktinya ya tidak bisa dibendung kayak begitu. Maksudnya apalagi kita udah hampir 2 tahun di rumah gitu kan, orang pengen jalan-jalan nggak bisa dilarang gitu kan. Jadi memang bagi saya sih ya udah selamatkan diri masing-masing gitu. Memang maksudnya kan cuti bersama ini dihilangkan kan supaya ya kita ya dibatasi lah bepergiannya. Tapi kalau kayak begitu ya namanya juga liburan sekolah toh seminggu gitu kan. Ya pasti orang tuanya juga akan ikut pergi dan sebagainya. Jadi ya itu dia, selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Tapi bagi Anda, Mbak Trinity, boleh tahu dong nanti kira-kira akan bepergian tidak di momentum Nataru mendatang? Saya sih belum ada rencana ya. Maksudnya selama pandemi ini saya nggak bisa berencana jauh-jauh hari gitu. Karena ya itu sering batalnya gitu. Jadi biasanya impulsif aja sih kalau misalnya oh iya ada waktu dan kelihatannya ada budget, ya udah saya pergi. Tapi nggak pernah direncanakan jauh-jauh hari seperti itu. Kalau soal budget tidak diragukan lagi lah seorang Mbak Trinity, mungkin banyak budget yang dipikirkan mungkin kemana nih berikutnya setelah Labuan Bajo yang Mbak ya, mungkin di tanah air atau ke luar negeri. Mbak Trinity boleh bagi dong sebagai travel blogger atau penulis tips melakukan perjalanan selama pandemi saat ini, apalagi kita tahu bahwa anak di bawah usia 12 tahun juga sudah diperbolehkan naik pesawat, Mbak Trinity. Kalau tips dari saya sih, kemarin saya jalan-jalan itu ada juga dengan anak di bawah 12 tahun. Tapi ya itu kan anaknya teman saya. Jadi dia sebelum dia pergi dia divaksin flu aja gitu di rumah sakit dan harus pakai surat dokter gitu kan. Kalau saya sih masalahnya kalau yang bayi gitu kan di bawah 6 tahun waktu itu kalau nggak salah peraturannya nggak usah harus PCR gitu kan, gimana ya bayi suruh PCR gitu. Jadinya juga ya harusnya sih orang tua yang bertanggung jawab ya, maksudnya dia kalau dia bisa memastikan bahwa anaknya tidak akan kenapa-napa dan dia juga tetap jaga prokes ya silakan aja gitu. Jadi ya tetap harus jaga prokes sih, dan kita juga perginya juga dengan orang yang kita percaya gitu, bukan keluarga sendiri atau teman sendiri yang kita baru ketemu gitu. Jadi ya gitu. Mungkin Anda juga punya tips bagi mereka yang ingin berlibur di momentum Nataru tapi tanggal 24 Desember ini ditiadakan untuk liburnya. Mungkin ada inspirasi dari Anda berlibur kemana yang tepatnya untuk tetap aman dan juga terlindungi dari COVID-19 dan tidak bepergian harus keluar negeri atau keluar kota, Mbak Trinity? Ya sebenarnya ya kalau saya sih ya misalnya karena saya di Jakarta gitu, saya akan mungkin kalau saya selalu tipsnya adalah ya cari aja yang deket-deket aja gitu kan. Kayak misalnya kalau di Jakarta kita ke Pulau Seribu aja orang jarang gitu. Padahal di situ menurut saya bagus sekali ya, apalagi ada pantai dan sebagainya. Dan kalau misalnya dalam masa pandemi gini memang yang paling bagus adalah kita berkegiatan outdoor. Jadi
apa namanya, karena supaya ya kan kita harus well ventilated ya kalau dalam ruangan, pilih yang outdoor, udah gitu juga ya kalau misalnya kita mau jalan-jalan di dalam kota sendiri ya kita cari jamnya yang tepat lah. Misalnya kalau misalnya ke restoran jangan pada saat jam makan gitu karena pasti rame ya. Atau kalau misalnya ke sana pun kita duduknya yang di semi outdoor atau di outdoor sekalian. Dan yang penting sih jaga imunitas tubuh ya. Jadi ya tetap berolahraga dan misalnya kalau kegiatan outdoor juga ya kita bisa hiking di puncak misalnya atau di Sentul. Ya banyak sih yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau kita mau melihat itu ya daerah sendiri ya gitu. Terakhir nih Mbak Trinity, ini kan pemerintah juga akan berencana untuk mempercepat vaksinasi, apalagi nanti tahun 2022 mendatang, di awal tahun ini saja. Mereka ini akan, atau pemerintah akan fokus kepada mereka dari garda terdepan, seperti nakes dan juga pihak-pihak lainnya dalam menuntaskan kasus COVID-19, diberikanlah vaksin booster. Kalau Anda sendiri butuh tidak booster untuk pribadi Anda sendiri sebagai travel blogger? Kalau saya sih ya lagi-lagi saya ikut pemerintah aja gitu. Dan saya rasa kalau misalnya sekarang vaksin booster itu memang diperlakukan untuk nakes ataupun orang-orang yang di garda depan, saya sih setuju aja gitu. Kalau saya sih kan ya bisa belakangan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya peraturannya semua harus vaksin booster ya saya akan ikutin juga gitu aja. Baik, bagi Anda warga Jakarta tadi Mbak Trinity berpesan kalau tidak perlu jauh-jauh, apalagi momentum Nataru bisa terdekat di Jakarta. Kita punya Kepulauan Seribu untuk berlibur. Terima kasih Mbak Trinity, sehat selalu dan nantinya juga tentunya tetap jaga prokes dimanapun Anda berada, Mbak Trinity. Selamat siang, terima kasih atas bergabungnya dengan CNN Indonesia News Hour, Mbak Trinity.